Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Taufika dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dukungan daerah terhadap pembentukan negara kesatuan dan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi gimana sih respon rakyat Indonesia saat setelah proklamasi? Apakah mereka setuju dengan adanya proklamasi atau justru tidak? Simak baik-baik ya. Yang pertama itu ada proklamasi. Berita proklamasi pertama kali tersebar di hari pelaksanaan proklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Berita proklamasi ini diperoleh dari wartawan yang bernama Syahrudin atas perintah dari Palenewan. Maka berita tentang proklamasi ini dibacakan sampai pukul 16.00. Berita proklamasi ini memicu kemarahan Jepang yang kemudian memerintahkan untuk menghentikan penyiaran. Jepang menyegel pemancar radio dan melarang pegawai untuk masuk, namun para pemuda tidak kehabisan akal. Mereka memancar radio baru kemudian dipasang di Jalan Menteng 31. Akhirnya berita proklamasi dapat disebarkan dengan lancar. Yang kedua itu ada rapat raksasa di lapangan Ikada. Di sini ada beberapa foto saat rapat terjadi. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia juga tampak dari banyaknya rakyat. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia juga tampak dari banyaknya rakyat yang hadir saat rapat raksasa dilaksanakan di lapangan Ikada, Jakarta. Rapat dilaksanakan pada 19 September 1945 dan dihadiri oleh ribuan massa. Mereka sama sekali tidak takut atas penjegatan dan penjagaan ketat tentara Jepang. Soekarno hanya menyampaikan pidato singkat yang intinya memuat tiga hal pokok, yaitu satu, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, memerintahkan rakyat agar mematuhi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, memerintahkan rakyat untuk bubar dan meninggalkan lapangan menuju rumah masing-masing dengan tenang. Selanjutnya ada pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan pernyataan sebagai bentuk dukungan terhadap Republik Indonesia. Pernyataannya adalah sebagai berikut. 1. Negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa bagian dari negara Republik Indonesia. Hubungan antara Yogyakarta dengan pemerintah pusat Indonesia bersifat langsung dan akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Sultan Hamengkubuwono IX memerintahkan segenap penduduk Yogyakarta untuk mengindahkan amanat tersebut. Selanjutnya itu ada tindakan heroik di berbagai daerah. Sejak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih berkibar di mana-mana. Di samping itu, Batik Merdeka menjadi salam nasional. Keadaan itu menggambarkan dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi. Dukungan dari rakyat Indonesia yang melahirkan keberanian untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayah masing-masing. Cara yang dilakukan rakyat Indonesia dengan melakukan tindakan-tindakan kepahlawanan atau heroik di berbagai tempat di Indonesia. Rakyat Indonesia segera merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai oleh Jepang. Berusaha melucuti senjata Jepang dengan tujuan 1. Mendapatkan senjata sebagai modal perjuangan selanjutnya. Yang kedua,
Yang kedua, mencegah senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu atau Belanda. Yang ketiga, mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat Indonesia. Selanjutnya itu ada tindakan heroik di berbagai kota. Yang pertama, Yogyakarta. Pada 26 September 1945, sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok, memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengemukakan bahwa kekuasaan tersebut telah berada di tangan pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya ada tindakan heroik di Semarang. Terjadi pada 15-20 Oktober 1945. Pertempuran berawal dari adanya bentrokan antara polisi Indonesia dengan tentara Jepang dan adanya desas-desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di daerah Candi atau daerah Semarang bagian selatan. Dr. Haryadi yang sedang memeriksa cadangan air minum di tempat tersebut ditembak oleh pasukan Jepang sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Terjadilah pertempuran selama kurang lebih 5 hari yang menimbulkan korban. Untuk mengenang peristiwa tersebut dan mengenang keberanian para pemuda, maka didirikanlah Monumen Tugu Muda.